我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian di tengah musim hujan menjelang tahun baru? Tetap jaga kesehatan biar bisa terus enjoy dengerin cerita kelanjutan Xiaoyan. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini. Kuilah, gak usah berlama-lama lagi, kita kanturkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berusaha untuk memurnikan pil sumsum. Setelah beberapa kali proses dan mengalami kegagalan, Xiaoyan pun seketika mengerutkan keningnya. Xiaoyan selalu gagal ketika ia ingin menghaluskan bahan obat lumut segel roh. Akhirnya Xiaoyan pun segera menyesuaikan nafas dan mulai bermeditasi. Setelah Xiaoyan menjadi tenang, api surgawi pun segera melonjak dan Xiaoyan kembali memurnikan lumut segel roh. Setelah beberapa kegagalan terakhir, Xiaoyan pun akhirnya menemukan jejak pengalaman dan seiring berjalannya waktu, Xiaoyan pun berhasil. Xiaoyan pun pada akhirnya segera menghela nafas sebelum akhirnya kembali menjentikan jarinya. Semua bahan obat cair di dalam kuali pun seketika bergabung dan Xiaoyan melakukan proses penggabungan. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera melonjak mengendalikan obat cair untuk melebur dengan hati-hati. Setelah berjalan cukup lama, Xiaoyan tidak menyangka bahwa proses penggabungan dari pil sumsum ini benar-benar sangat sulit. Pada saat ini Xiaoyan merasa masih cukup sangat sulit untuk menggabungkan bahan obat cair yang berbeda ini. Akhirnya setelah berusaha untuk sabar sekian lama, Xiaoyan pun melihat pil sumsum akan terbentuk. Xiaoyan pun menghela nafas dalam-dalam dan merasa lega pada saat ini. Namun baru saja Xiaoyan menghela nafas lega, sesuatu yang tidak terduga pun segera terjadi. Saat penggabungan pil sumsum hampir selesai, energi pun segera meningkat. Energi yang mengamuk ini langsung menghancurkan keseimbangan antara obat-obatan cair. Nyala api ungu pun segera membumbung ke langit meninggalkan bubuk di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan merasa sangat sedih karena Xiaoyan hanya selangkah lagi dari kesuksesan, namun ia berakhir dengan kegagalan. Xiaoyan benar-benar terpana dengan pemandangan yang berada di hadapannya. Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa mengetahui apa yang telah terjadi, oleh karena itu Xiaoyan harus meminta nasihat dari Zanlao. Xiaoyan pun segera memanggil Zanlao di dalam hatinya dan sosok Zanlao pun segera muncul. Dengan senyum masam, Xiaoyan pun segera memberitahu Zanlao tentang proses pemurnian obat ini. Mendengarkan penjelasan dari Xiaoyan, mata Zanlao pun berangsur-angsur menjadi terjekut. Akhirnya Zanlao pun segera menghela nafas dan berkata bahwa Xiaoyan terlalu tidak sabar. Pil kultivasi sumsum ini adalah ramuan teratas dari ramuan kelas 5. Selain itu, kualitasnya benar-benar telah mendekati ramuan tingkat 6. Oleh karena itu, karena Xiaoyan baru saja memulai dan memiliki kemampuan pemurnian obat kelas 5, jika Xiaoyan pergi untuk memperbaiki pil sumsum ini, maka akan sangat aneh jika Xiaoyan tidak gagal. Xiaoyan pun akhirnya tersadar setelah mendengarkan penjelasan dari Zanlao. Tidak heran Xiaoyan berjuang dengan kekuatan spiritual tak apakir keadaan namun akhirnya masih gagal. Sementara itu pada saat ini Long Yi juga menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh simpati di matanya. Di sisi lain Zanlao segera berkata bahwa semua materinya benar-benar terbuang sia-sia pada saat ini. Namun beruntungnya keadaan yang Xiaoyan masuki dalam penyempurnaan terakhir jarang terjadi dalam 1000 tahun terakhir. Hal ini sepertinya benar-benar murni karena kebetulan. Zanlao menyebut keadaan ini dengan sebutan keadaan pencerahan. Waktunya hanya sesaat tetapi manfaatnya tidak terbatas. Hal ini dapat membantu Xiaoyan menembus penghalang kultivasi atau beberapa keterampilan yang biasanya tidak dapat Xiaoyan kuasai. Tampaknya keberuntungan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak biasa. Sekarang dengan kekuatan spiritual dan teknik pengendalian api surgawi, Xiaoyan dapat dianggap sebagai pemimpin bahkan di antara alkemis peringkat kelima kaisar. Namun meskipun begitu masih ada sedikit jarak jika Xiaoyan ingin memurnikan pil kultivasi sumsum ini. Hal yang paling mendesak pada saat ini untuk dilakukan adalah untuk menemukan lumut segel roh. Hal itu dikarenakan benda ini benar-benar sangat sulit untuk diperoleh bahkan jika aliansi bisnis mencarinya. Xiaoyan pun teringat tempat di mana ia mendapatkan lumut segel roh ini. Xiaoyan pun segera bertanya di manakah ia bisa menemukannya. Xiaoyan teringat bahwa lokasinya pada saat ini tergambar di peta yang ia dapatkan dari penjual toko.
Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Zanlao pun segera mulai berkata. Ia berkata meskipun tempatnya telah tertulis di peta, namun umumnya tempatnya tidak akan sederhana. Oleh karena itu sebaiknya Xiaoyan mempersiapkan hal ini sebaik mungkin. Akhirnya Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Zanlao. Setelah itu Zanlao bersama dengan Long Yi kembali masuk ke pagoda dan Xiaoyan pun beristirahat sejenak. Setelah cukup beristirahat, Xiaoyan pun segera pergi ke aula di mana semua orang telah hadir di sana. Xiaoyan pun segera duduk di kursi, menyesap teh dan meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Melihat ekspresi dari Xiaoyan, Zeni pun segera bertanya apakah Tuan Xiaoyan pada saat ini kelelahan. Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas dan berkata bahwa Xiaoyan tidak apa-apa. Sementara itu di sisi lain, Mu'er yang juga sangat cemas segera mengajukan pertanyaan di depan King Haoran dan yang lainnya. King Mu'er pun segera bertanya apakah Xiaoyan telah dipromosikan. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa semuanya memenuhi harapan dan telah berhasil. Namun pada saat ini Xiaoyan berbicara dengan tidak banyak kegembiraan di wajahnya. King Haoran pun memperhatikan bahwa ada yang tidak beres dengan Xiaoyan pada saat ini. King Haoran pun segera berkata bahwa ini adalah langkah yang membahagiakan. Namun tidak peduli bagaimana Xiaoyan melihatnya, sepertinya Xiaoyan tampak tidak terlalu bahagia. Menanggapi hal itu, Xiaoyan yang masih memiliki beberapa penyesalan pun segera mulai menjelaskan. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini ia hanya bertindak terlalu terburu-buru dan membuang banyak bahan obat. King Haoran pun segera berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Selama ada bahan obat di dunia ini, pasti akan ada cara untuk menemukannya. Yang terpenting pada saat ini adalah Xiaoyan telah berhasil dipromosikan ke peringkat kelima tingkat alkemis. Oleh karena itu hal ini benar-benar patut untuk dirayakan. Mendengar perkataan dan motivasi dari King Haoran, Xiaoyan pun perlahan meletakkan batu yang mengganjal di hatinya. Xiaoyan pun segera berkata memang sebenarnya tidak terlalu sulit. Masih ada cara untuk mendapatkan bahan obat tersebut, namun agak merepotkan. Bersamaan dengan itu di sisi lain, King Mu'er pada saat ini sangat penasaran dengan apa yang telah Xiaoyan murnikan. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan memperbaiki sesuatu yang bagus. Apakah Xiaoyan tidak berniat untuk menunjukkannya kepada semua orang? Menanggapi perkataan dari King Mu'er, Lang Tian juga pada saat ini benar-benar tertarik dengan apa yang dimurnikan oleh Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa hal itu memang benar. Ramuan tingkat 5 adalah hal yang sangat bagus, oleh karena itu mereka akan segera memperhatikan. Mendengar hal tersebut, pada saat ini rona merah perlahan muncul di wajah Xiaoyan yang cerah. Xiaoyan pun segera mengulurkan tangannya untuk menggaruk rambutnya dan berjuang di dalam hatinya. Melihat Xiaoyan yang masih terdiam dan tidak mengeluarkan pil obatnya, King Mu'er pun segera membungkuk dan bergumam ke arah Xiaoyan. Ia segera bertanya mengapa Xiaoyan masih enggan mengeluarkan pil berharga itu. Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar takut mereka akan merebutnya dari Xiaoyan? Di sisi lain, Zeni yang melihat Xiaoyan yang juga masih terdiam pada saat ini segera membuka mulutnya. Zeni bertanya apakah ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan oleh Tuan Muda Xiaoyan. Jika memang demikian, maka mereka tidak akan memaksa Xiaoyan lagi. Melihat senyum lembut dari Zeni setelah ia berbicara, Xiaoyan pada saat ini hatinya menghangat. Xiaoyan pun tidak bisa menolak lagi dan perlahan mengeluarkan 2 pil permajaan hijau. Aroma yang menghangatkan hati segera mengalir ke wajah semua orang dan tiba-tiba memenuhi seluruh aula. Hal ini membuat semua orang merasa segar ketika menikmati aromanya dengan hati-hati. Sementara itu pada saat ini King Mu'er juga tidak bisa menahan rasa nyaman dari pil tersebut. Ia sedikit kehilangan akalnya sebelum akhirnya segera pulih dan bertanya kepada Xiaoyan. Ia bertanya ramuan apakah yang telah Xiaoyan sempurnakan. Xiaoyan yang masih sedikit malu pun segera berkata bahwa ramuan ini disebut pil permajaan. Efeknya hanya membuat sel yang mati bisa bertahan permajaan dan menambahkan awet muda. Selain daripada itu tidak ada bantuan sama sekali. Begitu mendengar hal ini, semua orang tersadar bahwa pil obat ini benar-benar dikhususkan untuk wanita. Pil ini bisa digunakan untuk meremajakan dan menjaga keawetan kulit. Pil ini benar-benar hanyalah sebagai godaan fatal bagi seorang wanita. Akhirnya semua orang yang hadir yang awalnya mengharapkan sesuatu pada saat ini segera menjadi acuh tak acuh. Terutama Xiaozan dan yang lainnya yang bahkan sedikit bingung. Bagaimana mungkin ramuan kelas 5 bisa memiliki efek yang tidak berbahaya? Melihat ekspresi dari semua orang, Xiaoyan juga pada saat ini hanya menghela nafas tak berdaya.
Sementara itu Zenny akhirnya pulih dari keterkejutan dan melihat ekspresi bingung para pria di sekitarnya. Akhirnya Zenny pun segera melepaskan senyum menawan dan menggoda sebelum akhirnya berbicara kepada Xiaoyan. Dengan senyum hangat ia pun segera berkata bahwa obat ini pasti obat mujarab terbaik. Jika dilelang pasti pil ini akan memiliki harga setinggi langit. Itu adalah jenis yang memiliki harga tetapi tidak ada di pasaran. Mendengar hal itu Xiaoyan pun terkejut dan mengerutkan bibirnya sebelum akhirnya bertanya bagaimana hal itu bisa mungkin terjadi. Tidak ada efek signifikan dari pil ini dan bagaimana mungkin Zenny bisa mengatakan hal itu. Zenny pun mengayunkan pinggangnya yang molek dan berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa kali ini pil ini tidak berguna bagi Xiaoyan. Oleh karena itu biarkan itu dilelang oleh Zenny. Rumah lelang pasti pada saat ini akan memicu ledakan yang lain. Ketika saatnya tiba semua orang akan pergi untuk melihatnya bersama dan Zenny berjanji bahwa ia akan memberikan kejutan besar kepada Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar terdiam karena tidak berharap bahwa pil permajaan ini akan memiliki nilai seperti itu. Namun pada saat ini Xiaoyan percaya pada kecerdasan bisnis yang dimiliki oleh Zenny. Oleh karena itu Xiaoyan pun segera berkata jika seperti itu permasalahannya maka pil permajaan ini akan ditangani oleh Zenny. Sementara itu mendengar perkataan dari Zenny semua orang juga pada saat ini dibuat penasaran. Akhirnya mereka pun meminta Zenny untuk memberitahu mereka semua ketika saatnya tiba. Zenny pun sedikit tersenyum mengangguk hingga akhirnya ia keluar dengan membawa pil permajaan untuk mengatur pelelangan. Singkat cerita hari pun telah berganti dengan Xiaoyan dan yang lainnya yang telah menerima pemberitahuan dari Zenny. Zenny mengatakan bahwa pelelangan hari ini pasti akan mengejutkan semua orang. Oleh karena itu mereka yang memiliki rasa pemasaran pun bergegas ke rumah lelang lebih awal. Mereka pun akhirnya segera menempati ruang VIP kelas Tian yang telah disiapkan khusus untuk Xiaoyan. Ketika semua orang telah berada di pelelangan pada saat ini Xiaoyan masih belum melihat keberadaan Zenny. Xiaoyan pun mencari ke sekitar namun ia masih benar-benar belum menemukan keberadaan Zenny. Gerak-gerik Xiaoyan yang culang-cileng pun tanpa sadar diperhatikan oleh King Mu'er yang berada di sebelahnya. King Mu'er yang dipenuhi dengan kecemburuan pun segera bertanya apakah yang Xiaoyan cari. Xiaoyan pun menarik pandangannya dengan sedikit malu dan menghindari mata cemburu dari King Mu'er secara tidak wajar. Xiaoyan berpura-pura melihat keluar jendela dan mengubah topik pembicaraan. Xiaoyan segera berkata bahwa banyak orang telah datang ke rumah lelang pada hari ini. Sementara itu di sisi lain melihat rasa kemaluan Xiaoyan, King Haoran pun tidak tahan lagi dengan intimidasi dari King Mu'er. Ia pun segera mengungkapkan persetujuan kepada Xiaoyan dan berkata bahwa memang layak menjadi aliansi bisnis. Hanya perlu sedikit waktu untuk mempublikasikannya dan banyak orang dari semua kekuatan besar telah datang ke sini tertarik olehnya. Melalui jendela kaca VIP semua orang bisa melihat kerumunan yang banyak yang berada di bawah. Tak lama setelah itu akhirnya pelelangan pun segera dimulai dengan juru lelang yang segera muncul. Waktu pun berlalu begitu cepat di tengah hiruk pikuk orang-orang dan setiap barang lelang dilelang satu persatu. Melihat sebagian besar pelelangan telah dilaksanakan meskipun ada beberapa barang bagus dalam pelelangan. Namun hal ini masih belum bisa menarik minat dari Xiaoyan dan yang lainnya. Tanpa sadar semua orang pun pada saat ini benar-benar merasakan kebosanan. Mereka pun bertanya-tanya belah manakah yang akan menjadi kejutan besar seperti yang dikatakan oleh Zenny. Xiaoyan juga pada saat ini merasa sedikit bingung. Kata-kata Zenny selalu benar namun saat ini rumah lelang akan segera berakhir namun tidak ada pergerakan dari Zenny. Bersamaan dengan semua orang yang benar-benar merasakan kebosanan sosok wanita pun segera muncul. Pada saat ini Zenny yang merupakan manajer dari rumah lelang Dasang secara pribadi naik ke atas panggung untuk melelang barang secara langsung. Hal ini benar-benar suatu yang jarang dilakukan oleh Zenny sebagai seorang manajer. Sementara itu melihat Zenny yang muncul dengan cantiknya tiba-tiba King Mu'er pun mendengus melalui hidungnya. Ia pun segera meledek ke arah Xiaoyan yang terpana dengan berkata ada seorang wanita cantik di atas panggung. Semua orang pun segera tertawa setelah mendengar celetukan dari King Mu'er yang merasa cemburu. Sementara itu di sisi lain suara Zenny pun segera terdengar di telinga semua orang. Ia pun segera berkata bahwa hal berikutnya adalah harta terakhir dari pelelangan ini. Hal ini juga merupakan barang misterius yang akan menarik semua orang kali ini.
Jika ada item di benua Dodi yang dapat meremajakan menjadi muda dan awet muda, apakah semua orang akan tertarik? Jenny pun segera melambaikan tangannya dan mengambil sebuah kotak kayu. Dengan gerakan lembut, Jenny pun segera mengangkat tutup kotak kayu untuk memperlihatkan isinya. Semua orang yang hadir pun menahan nafas terengah-engah ketika Jenny membuka kotak ini secara perlahan. Ramuan hijau pun segera terungkap di dalam botol batu giok yang seketika menggoda saraf semua orang. Semua orang pun menatap Jenny dengan terdiam dan mengharapkan penjelasan dari Jenny. Akhirnya Jenny pun segera menunjukkan pil tersebut dan berkata bahwa ini adalah pertama kalinya di benua Dodi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ramuan ini dapat membuat orang terlihat lebih muda dan tetap awet muda. Ramuan ini disebut dengan nama pil peremajaan. Setelah Jenny selesai menjelaskan, seolah-olah pada saat ini telah terjadi ledakan. Teriakan memekakan telinga di bawah segera melonjak menusuk telinga semua orang. Jenny pun akhirnya mengangkat kelapanya sedikit melihat ke arah ruang PIV tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Tentu saja pada saat ini Jenny tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tetapi ia tetap tersenyum kepada mereka semua dengan matanya yang berkilat bangga. Sementara itu semua orang di ruang PIV begitupun dengan Xiaoyan pada saat ini menyadari kejutan yang disebutkan oleh Jenny. Mereka tidak menyangka bahwa hal ini akan memicu kebangkitan lain di rumah lelang. Xiaoyan dan yang lainnya pun pada saat ini berpikir bahwa tampaknya kata-kata Jenny ini memang benar. Semua orang pun saling memandang sebelum akhirnya terus memperhatikan situasi pelelangan dengan kebingungan yang tidak masuk akal. Sementara itu di sisi lain Jenny pun pada akhirnya segera membuka pelelangan. Jenny berkata bahwa pelelangan ini akan dibuka dengan harga 100.000 koin pola naga. Pil ini sangat langka di seluruh benua Dodi selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode waktu ini pil tersebut benar-benar belum pernah terlihat. Pada saat ini pil tersebut muncul kembali dan dilelang di rumah lelang mereka. Di sisi lain salah seorang tetua dari klan iblis wanita segera berseru kaget. Bagaimana mungkin pil seperti ini dibuka dengan harga yang sangat tinggi? Klan iblis wanita secara alami sangat centil dan memsepona. Pergerakan mereka selalu memsepona, menawan dan menggoda. Memikirkan khasiat dari pil ini membuat mereka pada saat ini benar-benar tercengang. Pada akhirnya salah seorang tetua dari klan iblis wanita ini yang tidak sabar seketika menawar. Tatapan berapi-api di matanya tidak tersamarkan mengungkapkan tekadnya untuk menang. Ia pun segera berkata bahwa ia akan menawar 1 juta. Tak lama setelah itu tawaran lain berikutnya segera muncul dengan tawaran 1,5 juta. Sosok yang menawar adalah seorang alkemis wanita berjubah putih dengan sulaman kuali obat yang terbakar di dadanya. Hal ini menunjukkan bahwa sosok wanita tersebut adalah anggota dari Pil Palace. Tak lama sebuah tawaran kembali melonjak dengan angka 1,8 juta. Semua orang pun seketika menoleh dan menatap ke arah seorang wanita tua berjubah linen hitam abu-abu. Pada saat ini sosok wanita tua tersebut mengangkat lengannya yang layu dengan gemetar. Tak lama setelah itu sebuah tawaran segera melonjak menjadi angka 2 juta. Penawaran pun terus berlanjut hingga menyentuh ke angka 4 juta. Pada saat ini semua orang yang bersaing pun benar-benar tercengang. Keheningan pun segera terjadi sebelum akhirnya sebuah suara segera memecahkan keheningan dengan penawaran 6 juta. Mendengar penawaran tersebut, Jenny pun segera menoleh ke arah ruang PIV sebelum akhirnya Jenny kembali terkejut. Tawaran dinaikkan menjadi 7 juta dan Jenny segera menoleh ke arah ruang PIV lainnya. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Dengan menaikkan 1 juta sekaligus, semua orang berpikir bahwa pil ini akan benar-benar jatuh kepada penawaran terakhir. Akhirnya setelah penawaran terakhir tidak ada orang yang berani menawar. Melihat keheningan tersebut, Jenny pun segera mengetuk palu dan menghitung mundur kesepakatan. Ketika sampai di detik-detik akhir, sebuah suara yang dalam terdengar kembali dari ruang PIV. Suara tersebut berkata bahwa ia akan membayar dengan harga 8 juta. Kerumunan penonton yang terkejut benar-benar dipenuhi dengan teriakan pada saat ini. Namun suasana seketika berubah menjadi benar-benar mencengangkan setelah penawaran 10 juta dilontarkan. Semua orang yang berada di ruang PIV di mana Xiaoyan berada pada saat ini seketika kehilangan akal mereka semua.
Sudut mulut King Haoran pada saat ini tidak bisa menahan kedutan beberapa kali. Sementara itu di sisi lain mata Xiaoyan yang biasanya tenang pada saat ini melontarkan banyak keheranan. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa pil permajaan yang tidak berguna di mata Xiaoyan akan berubah menjadi koin pola naga yang begitu tinggi. Pada saat ini Xiaozan dengan yang lainnya juga benar-benar terfana, begitu pula dengan Li Shaolong. Seorang ahli yang telah tenggelam dalam rumah lelang selama ribuan tahun tidak menyangka bahwa pil permajaan dengan khasiat seperti itu dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Di sisi lain King Mu'er pada saat ini menggosok matanya dengan tak percaya dan membuka matanya dan menatap ke arah tetua klan iblis wanita di bidang lelang. Setelah itu ia pun menoleh untuk melihat semua orang yang terkejut sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan. Pada saat ini King Mu'er benar-benar dipenuhi dengan penuh rasa kekaguman kepada Xiaoyan. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak berharap pil permajaan Xiaoyan benar-benar dijual begitu mudah. Lain kali Xiaoyan bisa memurnikannya sebanyak 20 pil dan dengan begitu mereka akan kaya. Menanggapi perkataan tersebut, wajah Xiaoyan pun seketika berubah ketika menatap ke arah King Mu'er. Xiaoyan pun tanpa daya menghela nafas dan tersenyum pahit. Xiaoyan pun segera berkata, apakah menurut Mu'er pil permajaan adalah wortel yang ditanam di ladang? Mendengar ledekan dari Xiaoyan ini, King Mu'er pun seketika cemberut dan berkata bahwa Xiaoyan pelit. Mendengar pembicaraan di antara keduanya, semua orang pun tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zeni segera mengangkat kotak cendana yang berisi pil permajaan dan tersenyum manis. Zeni pun segera berkata, apakah ada orang yang ingin menawar lagi? Melihat tidak ada pergerakan, akhirnya Zeni pun segera menghitung mundur. Akhirnya setelah selesai penghitungan, Zeni pun segera berteriak bahwa semuanya sudah sepakat. Zeni pun segera mengucapkan selamat kepada tetua Meizu. Di sisi lain, ekspresi dari tetua Meizu pada saat ini benar-benar terlihat memalukan. Ternyata pada saat ini ia hanya membawa 8 juta koin pola naga. Pada saat ini ia hanya bisa terdiam dan benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Wajahnya benar-benar menjadi pucat dan keringat dingin menetes satu demi satu. Zeni pada saat ini sepertinya menyadari apa yang dirasakan oleh tetua Meizu. Namun pada saat ini Zeni masih tersenyum dengan penuh profesional. Sementara itu seorang tetua dari klan iblis lainnya segera menerobos dan mulai berbicara kepada tetua Meizu. Ia pun segera bertanya apakah tetua Meizu pada saat ini tidak memiliki uang untuk membayar pelelangan. Tak berselang lama seorang yang sebelumnya bersaing dalam pelelangan pun mulai menghampiri. Ia pun segera berkata, bukankah tetua Meizu tahu bahwa banyak orang yang menginginkan pil ini? Pada saat ini tetua Meizu tidak memiliki keberuntungan seperti yang dialami oleh King Mu'er. Namun pada saat ini tetua Meizu tentu saja tidak ingin kehilangan wajahnya. Ia pun dengan kejam segera mengulurkan tangannya dan mengeluarkan keterampilan bertarung dari cincin penyimpanan. Ini akan dijual seharga 2 juta koin pola naga dan siapakah yang mau? Semua orang pada saat ini benar-benar jatuh ke dalam keributan karena tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa tetua Meizu akan menjual keterampilan tingkat D dengan harga begitu murah. Keterampilan bertarung tingkat D ini adalah barang yang langka. Bahkan untuk tingkat dasar harga pasarnya mencapai sekitar 3 juta. Semua orang pun akhirnya bergegas untuk mengambil barang yang sangat disukai ini. Setelah beberapa saat 2 juta pun sudah di tangan dan krisis yang dialami oleh tetua Meizu terselesaikan. Tetua Meizu pun menyeka keringat dinginnya dan menghela nafas panjang pada saat ini. Meskipun ia adalah kepala klan, namun konsekuensi dari pelanggaran kontrak ini tidaklah kecil. Akhirnya tetua Meizu pun segera memberikan kartu emas dengan satu tangan dan menukarnya dengan kotak kayu di tangan Zeni. Kegembiraan pun seketika melonjak di wajah tetua Meizu setelah mendapatkan barang ini. Sementara itu wajah tetua dari klan lain yang bersaing pada saat ini benar-benar sangat muram. Api kecemburuan berkobar di wajah semuanya. Mereka pun memutuskan untuk pergi, namun Zeni segera menahan mereka semua. Setelah itu tanpa diduga Zeni pun segera berbalik dan meraih sebuah kotak. Di bawah mata penasaran semua orang, kotak kayu itu pun perlahan dibuka dan di dalamnya juga ada sebotol ramuan. Begitu kotak ini sepenuhnya terbuka, semua orang pada saat ini benar-benar terjekut. Mata semua orang pada saat ini berapi-api ketika mereka terfokus pada tangan Zeni.
Pada saat ini semua orang pun berbisik bahwa metode aliansi bisnis ini benar-benar sangat pintar. Pertama, mereka menunjukkan kelangkaan dari pil permajaan dan setelah itu dilelang dengan harga hingga ke 10 juta. Ternyata mereka masih memiliki pil yang lainnya. Sementara itu di sisi lain Zenny segera berkata bahwa semua orang tidak akan kecewa. Ini adalah pil permajaan kedua dalam pelelangan kali ini. Bersamaan dengan itu diskusi yang beredar di para penonton pun pada saat ini telah melemah. Terlepas dari cara aliansi bisnis dan hasilnya, Zenny baru saja menjelaskan bahwa ini adalah pelelangan yang terakhir. Dengan begitu mungkin juga ini adalah pelelangan terakhir untuk pil permajaan yang berada di seluruh benua Dodi. Melihat semua orang yang secara bertahap menjadi tenang, Zenny pun segera menjelaskan. Zenny berkata bahwa yang baru saja terlelang adalah pil permajaan 1 pola. Sementara yang ini adalah pil permajaan 2 pola yang unik dan kemanjurannya bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Zenny pun tidak banyak bicara dan berhenti pada titik ini. Setelah mendengar sedikit penjelasan dari Zenny, pada saat ini semua orang pun seketika terkejut. Sementara itu tetua Meizu menggertakkan giginya dengan marah menyesal di dalam hatinya. Ia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh tadi dan bergerak terlalu cepat. Sementara itu di sisi lain Zenny pun lanjut berbicara bahwa ia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Karena pil permajaan sebelumnya dijual dengan harga 10 juta koin pola naga, maka harga pola kedua ini tidak akan naik terlalu banyak. Oleh karena itu mereka akan mulai pelelangan pada harga 10 juta. Begitu perkataan dari Zenny ini keluar, ada kegemparan di antara hadirin wal hadirat yang hadir. Zenny menjelaskannya dengan enteng. Pil permajaan pertama dimulai dengan harga koin pola naga, tetapi nilai yang kedua meroket puluhan juta kali lipat. Pelelangan macam apa yang dimulai dengan harga 10 juta? Akhirnya untuk waktu yang lama, pelelangan ini pun benar-benar sunyi dan tidak ada yang menanggapi penawaran. Sementara itu di ruang VIP pada saat ini King Moore meregangkan lehernya. King Moore pun bergumam pada dirinya sendiri, bukankah ini sangat mahal dan bukankah harganya benar-benar sangat tinggi? Semua orang terdiam dan sampai saat ini semua orang mengagumi kemampuan bisnis Zenny. Adapun mengenai harga yang kedua, di antara mereka benar-benar tidak ada yang berani mempertanyakannya. Sementara itu kembali ke Zenny yang pada saat ini sama sekali tidak terlihat khawatir. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan senyuman ketika ia berkata bahwa pil permajaan ini adalah yang terakhir dan silahkan menawar. Pada saat ini kekuatan finansial orang-orang di ruangan lelang ini benar-benar mulai goyah. Depresi karena tidak bisa mendapatkan pil pertama benar-benar masih terpendam di hati mereka. Akhirnya seorang iblis tua segera mengikuti contoh dari tetua Meizu dengan menawar harga 11 juta. Ia pun menjual beberapa senjata di cincin penyimpanannya dan hampir tidak mengumpulkan 13 juta koin pola naga. Keheningan pun segera berlanjut sebelum akhirnya tawaran melonjak ke angka 11 juta 500. Akhirnya penawaran pun terus berlanjut hingga ke angka 13 juta. Pada angka ini semua orang benar-benar melotot dan tercengang. Angka 13 juta ini bertahan lama sebelum akhirnya alkemis dari pil Pele segera membuka mulutnya. Ia segera menawar dengan harga 13.500.000. Semua orang yang bersaing sebelumnya pada saat ini hanya bisa menghela nafas dipenuhi dengan kesedihan. Sementara itu senyum puas Zenny segera melonjak sebelum akhirnya ia segera memulai hitungan. Setelah hitungan berakhir, akhirnya kesepakatan pun jatuh di angka 13.500.000. Akhirnya pelelangan pun berakhir setelah dipenuhi dengan ketercengangan yang intens. Sosok Zenny pun pada saat ini akhirnya menghilang dan segera datang ke ruang tamu VIP tempat Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah Zenny muncul, Xiaozan segera berkata dengan belak-belakan dan penuh kekaguman kepada Zenny. Ia berkata bahwa Zenny memang layak menjadi seorang wanita karena ia bisa menjual harga setinggi langit hanya untuk ramuan kelas 5. Sementara itu pada saat ini King Haoran benar-benar merasa senang untuk Xiaoyan. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ini benar-benar berkah untuk adik Xiaoyan. Dengan Zenny yang membantunya mengatur bagian dalam dan luar rumah Xiao, tidak butuh waktu lama untuk membuat keluarga Xiao menjadi kaya. Menanggapi hal itu pada saat ini Xiaoyan merasa malu. Xiaoyan telah membuat Zenny berlarian dan bekerja keras dan Xiaoyan benar-benar merasa sedikit menyesal.
Xiaoyan pun akhirnya menoleh dengan wajahnya yang memerah dan dengan tulus segera berterima kasih atas kerja keras Zenny. Beberapa kata dari Xiaoyan ini segera membuat Zenny sangat puas, merasa bahwa kesibukan beberapa hari terakhir tidak sia-sia dan matanya yang indah benar-benar dipenuhi dengan air mata. Senyum hangat yang tidak ada habisnya segera melonjak di wajah Zenny. Sementara itu di sisi lain, melihat hal tersebut King Mu'er pun sedikit tidak senang. Namun ia harus mengakui bahwa kelihayan Zenny dan kecantikannya memang mengagumkan. Memikirkan hal ini, King Mu'er tidak bisa menahan perasaan malu melihat Xiaoyan dan Zenny. Sedikit kabut pun segera muncul di matanya. Mu'er pada saat ini menyadari bahwa ia masih belum bisa memberikan keuntungan kepada Xiaoyan.